Shalom, puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-12 mulai. Mazmur 34 ayat 12 mulai. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu akan aku ajarkan, dikatakan. Artinya bahwa takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan itu begitu pentingnya. Nah, kembali seperti tadi pagi kita juga bahas sedikit bahwa dasar-dasar kebenaran kekristenan di akhir zaman ini mau digoncangkan, ya. Mau diruntuhkan. Alkitab katakan kalau dasar itu diruntuhkan, dasar kebenaran diruntuhkan, apalagi yang bisa dilakukan oleh orang benar, ya. Nah, banyak sekarang pengkhotbah yang mengajarkan bahwa takut akan Tuhan itu tidak perlu. Karena kita ini sahabat Allah dikatakan. Karena kita ini dikasihi Allah. Yang penting mengasihi bukan takut akan Tuhan. Tetapi seharusnya lah kita mengetahui kebenaran bahwa takut akan Tuhan itu penting. Karena ketika kita takut akan Tuhan, kita akan berhati-hati dengan tindakan kita. Kita akan menjaga kekudusan, kita akan terus bergerak di dalam kebenaran. Itu yang dihasilkan oleh takut akan Tuhan. Bayangkan bahwa sekarang takut akan Tuhan ini tidak diajarkan, bahkan ditolak di beberapa gereja, ya. Takut akan Tuhan dihancurkan, perpuluhan dihancurkan, ya. Banyak hal yang dihancurkan, keselamatan melalui Tuhan Yesus, hanya melalui Tuhan Yesus coba dihancurkan juga, ya. Alkitab dikatakan tidak sepenuhnya kebenaran mutlak. Alkitab ada berisi kebenaran tetapi juga ada kesalahan-kesalahan. Lihat di sini bahwa di akhir zaman dasar kebenaran yang seharusnya itu sudah begitu kokoh berusaha untuk dihancurkan. Kenapa? Karena ketika kebenaran, dasar kebenaran ini dihancurkan, ingat, kita akan sama persis dengan dunia. Ya, kita akan sama persis dengan agama-agama yang lain di dunia. Ingat bahwa kekristenan itu bukan agama dan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah cara mengikut Kristus, ya. Cara mengikut Kristus, ya. Itu kekristenan. Nah, kembali kita akan fokus kepada pembacaan kita sekarang. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ini perkataan dari Raja Daud. Betapa luar biasanya seorang raja itu menganggap penting mengajarkan hal takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Padahal kalau kita sebagai raja, yang kita akan ajarkan adalah bagaimana untuk mempertahankan kekuasaan. Bagaimana untuk mensejahterakan rakyat
supaya kerajaan semakin kokoh. Bagaimana membentuk pasukan yang kuat supaya rakyat bisa merasa aman. Tetapi di sini kita lihat seorang raja menganggap begitu penting mengajarkan anak-anaknya itu takut akan Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen? Sungguh-sungguhkah kita sudah mengajarkan anak-anak kita tentang takut akan Tuhan dan menganggap itu perlu? Seringkali ini tidak menjadi pemikiran kita sebagai orang tua, sehingga pada akhirnya terlambat dan kita melihat anak-anak kita tidak punya iman dan tidak hidup dengan iman dan tidak hormat akan Tuhan. Ketika ini mau diubahkan, maka begitu sukarnya. Kita harus menangis, mungkin menangis bertahun-tahun dan belum tentu kita melihat hasilnya. Ya. Jadi jangan terlambat, di sini dikatakan takut akan Tuhan kuajarkan kepadamu. Bahwa takut akan Tuhan itu berkaitan juga dengan kehidupan yang akan kita alami. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Semua orang menyukai hidup. Dan Raja Daud di sini mengingatkan bahwa orang-orang yang menginginkan hidup itu ada dua hal yang penting dalam kehidupan. Di sini mengingini umur panjang dan menikmati yang baik. Ya. Punya umur panjang kalau hari-harinya penuh dengan bencana, dengan kecelakaan, dengan yang tidak baik kan percuma. Mengalami hal yang baik tapi umur pendek kan percuma. Ya. Tetapi Daud di sini mengatakan, orang-orang itu ada umur panjang yang diinginkan, dan ketika kita mengalami umur panjang, kita menginginkan juga menikmati kehidupan yang baik. Wow, itu sempurna. Kemudian ditambah lagi yang ketiga, mati masuk surga. Ya kan? Percuma juga kan umur panjang di sini menikmati yang baik, tapi ujung-ujungnya mati masuk neraka. Percuma juga. Ya. Sehingga cara berpikir kita dan pengetahuan yang kita harus miliki, kita tahu harus sempurna. Siapa yang menyukai hidup, kehidupan yang bagaimana? Semuanya suka kehidupan, tetapi kehidupan yang bagaimana? Kehidupan umur panjang dan kehidupan yang diberi kemampuan untuk menikmati hal yang baik. Kalau kita pengkhotbah mengatakan karunia menikmati, ya kan? Apa gunanya harta yang banyak? Ya, bisa beli segala macam, bisa beli makanan tapi tidak bisa makan. Ya kan? Kan banyak orang yang seperti itu. Ya. Dan kita pengkhotbah mengatakan semuanya sia-sia kalau seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita, untuk mengingini umur, untuk mendapatkan umur yang panjang, untuk menikmati semua yang baik, dikatakan yang pertama, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita sederhanakan dengan ayat di dalam kitab Amsal 18 ayat 21, dikatakan jagalah perkataanmu, lidahmu. Ya, karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bahwa ada perkara-perkara yang kelihatannya adalah kebenaran, tetapi itu adalah menipu. Artinya begini, bahwa hal yang benar dan tidak akan pernah salah adalah ketika kita mengucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran mutlak, baik di surga, baik di bumi. Ya. Firman Tuhan.
Banyak orang tidak memahami hal ini. Bahwa ketika kita sakit, lihat ada dua kebenaran. Bahwa secara fakta kita sakit, iya. Dan kita bisa mengakui sakit, iya. Tetapi ada fakta yang lebih tinggi, kebenaran mutlak. Yaitu kita telah disembuhkan. Tapi secara jasmani sakit, iya. Tetapi kebenarannya, ya, itu adalah kita sudah disembuhkan. Nah, ketika kita diperhadapkan pada dua hal ini, mana yang akan kita akui? Dan itu menentukan apa yang akan kita terima selanjutnya. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Hati-hati kalau marah lebih baik jangan bicara. Saya selalu katakan kalau marah lebih baik diem. Kalau lagi marah jangan berkata-kata. Kalau lagi marah jangan ambil keputusan. Diem saja. Sampai reda amarah kita sehingga kita akan bisa mengontrol perkataan kita. Tapi kalau kita marah dan kita berkata-kata, kita tidak akan bisa mengontrol perkataan kita. Ya. Oleh karena itu hati-hati karena perkataan-perkataan kita menentukan. Bahkan dikatakan setiap perkataan itu sebenarnya adalah nubuatan. Apa yang akan kita terima, alami di masa yang akan datang. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Baru gagal sedikit, ya. Kita sudah berpikir, aduh bangkrut saya nanti. Lihat, bukan kayak ini kata-kata yang menipu. Baru Anda gagal sedikit, ya. Mungkin seharusnya dapat keuntungan hari ini dan hari ini ternyata kita tidak dapat keuntungan. Kita kemudian mengatakan, aduh bangkrut saya nanti. Loh, ini kata-kata yang menipu. Belum tentu berkat yang seharusnya kita terima hari ini dan ternyata kita tidak terima. Belum tentu besok atau besok lusa berkat yang terhalang itu belum tentu tidak kita terima di hari esok. Ya kan? Seperti yang pernah saya katakan, saya kenal seseorang, sudah lama tidak pernah ketemu. Tetapi saya pernah bersama-sama dia, kami pernah dijamu, kami juga istri saya juga pernah diajak ke mall untuk beli segala macam pakaian. Ya, pokoknya ambil aja. Ya. Dan kemudian istrinya yang akan bayarkan semuanya. Nah, orang ini mengajak saya ke rumahnya dan dia katakan rumah ini saya dikasih. Saya pergi ke gereja di mana dia beribadah dan dia katakan gereja ini juga tanah saya. Tanah dikasih orang juga dan saya persembahkan buat gereja. Saya yang bangunkan juga, dia bilang. Pergi ke rumah mamanya dan dia katakan ini rumah yang ditempati mama adalah rumah saya dikasih, dia bilang. Ketika dia mobilnya ditabrak orang, dia bilang sudahlah ke supir truknya itu kalau mau ganti cukup dengan uang administrasi asuransi aja karena ini diasuransikan, dia bilang. Ya, saya tidak punya uang kata supirnya. Ya sudah kalau memang niat baik ini kantor saya. Silakan kalau sudah ada uang bawa, dia bilang. Dan ternyata supir itu jujur. Tetapi ketika dia sampai ke kantornya, bosnya melihat mobilnya dan kemudian katakan, itu mobilmu kenapa? Oh ya ditabrak truk tadi. Ya belum diperbaiki. Sudahlah dia bilang. Ini dia kalau tidak salah itu dia naik Fortuner. Bosnya punya Pajero dan dia katakan, sudahlah itu saya ambil ya Fortunernya saya jual, itu Pajero saya jadi milikmu. Dan dia mengatakan satu hal yang saya selalu ingat.
Dia bilang ketika saya itu mengalami hal-hal yang tidak saya inginkan. Misalnya mau mengadakan perjanjian. Sudah pasti deal kemudian gagal. Dia bilang saya tidak pernah mengucapkan sial, sayang gagal. Saya akan katakan pasti Tuhan sediakan 2 kali ganda. Orang ini memang hati-hati dengan mulutnya. Dan saya lihat kehidupan yang luar biasa yang dialami. Sidang jemaat, berapa banyak kita sakit sedikit, lemas sedikit, baru seminggu pikirannya, aduh kalau saya mati bagaimana? Loh. Mengapa tidak mengucapkan, duh nanti kalau saya sembuh saya mau keliling mall. Iya kan? Kan lebih baik seperti itu daripada baru sakit. Nanti bagaimana anak-anak saya ya kalau saya mati? Ya. Baru sakit. Ya. Sakit itu kan belum tentu mati. Ada sakit, Anda ketika sakit Anda bisa mati, Anda bisa sembuh. Kenapa kau tidak memikirkan kesembuhan dan mengucapkan kesembuhan? Daripada mengucapkan kematian dan memikirkan kematian. Artinya bahwa untuk mempunyai perkataan-perkataan yang baik, kita harus belajar, kita harus mendisiplin perkataan kita. Kita harus mengetahui firman Tuhan sehingga perkataan-perkataan kita selalu sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita sukar loh dalam keadaan terdesak, ya, dalam keadaan yang tidak baik. Sukar loh untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Biasanya keadaan akan mempengaruhi dan membimbing perkataan kita. Oleh karena itu saya tadi katakan perkataan itu perlu didisiplin. Perlu firman Tuhan, perbendaharaan firman Tuhan. Sehingga ketika dibutuhkan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Ya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mau umur panjang dan menikmati yang baik, hiduplah benar, hiduplah kudus. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hidup benar, hidup kudus. Ya. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Kita kan masih darah dan daging. Setiap orang yang menerima Yesus lahir baru, maka dia sudah diberikan kemampuan, diberikan benih yang akan bertumbuh, yaitu hidup benar, hidup kudus. Ya. Saya mengajarkan di banyak gereja tentang, karena orang-orang berkata begini, karunia-karunia roh atau kuasa itu tidak penting, yang penting adalah hidup baik, hidup benar. Ya. Itu separuh kebenaran. Hidup benar penting, tetapi kuasa itu juga penting. Karunia roh itu juga penting. Ya. Nah, ketika saya mengajarkan itu saya selalu mengacu kepada 1 Korintus pasal yang ke-14 dikatakan, kejarlah kasih, usahakanlah kamu mendapatkan karunia-karunia roh. Berarti kasih, perbuatan baik, perbuatan benar, hidup kudus, itu cukup kita melangkah. Kita sudah dipimpin, kata kejar berarti kan ada contoh, ada sesuatu yang kita akan ikuti. Ya, kejar. Artinya asal kita mengikuti aja, maka kita akan berjalan dalam kasih. Ya. Tetapi karunia roh, itu dikatakan usahakanlah. Berarti ada pengorbanan, berarti tidak langsung bisa. Kita harus diajar, kita harus merendahkan diri ketika ditegur. Ya, kita harus paksakan diri ketika sudah tidak mampu. Usahakanlah. Nah, kembali kepada pembahasan kita, di sini dikatakan hidup benar. Iya, hidup benar penting, tetapi saya mau tekankan kembali,
jangan remehkan kuasa Allah. Ya, jangan singkirkan kuasa Allah ketika kita sudah hidup benar. Ya, atau membanding-bandingkan antara hidup benar dan kuasa Tuhan, itu lebih penting mana? Jangan, karena ada porsinya masing-masing. Ya, orang sakit dengan kehadiranmu tidak akan disembuhkan karena engkau baik, karena engkau kudus. Orang sakit disembuhkan ketika engkau mempunyai kuasa. Ya, punya kuasa hidup dalam bermasyarakat itu membutuhkan penampilan atau perbuatan atau sifat yang baik, sifat yang benar. Ya, kalau hanya kuasa saja tetapi hidup kita tidak benar, kita akan menjadi batu sandungan. Artinya bahwa dua hal ini sama-sama penting, punya porsinya masing-masing. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Orang Kristen itu ya sudah kebiasaan sih. Jadi reporter semua kan. Kalau pemain sepak bola kan, kejar-kejar, gol, bodoh, ya kan. Loh, padahal dia sendiri paling untuk nendang itu bisa bolanya tetap, dia sendiri jatuh, ya kan. Ya, jadi hati-hati di sini, ayo bahwa kita itu jangan terbiasa menilai yang salah artinya. Ya, sampai mujizat aja ada mujizat yang terbesar, yang besar, yang kurang besar. Ya kan? Jadi alami semua lebih baik. Saya mau katakan, alami semua lebih baik. Yang ketiga, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, ini sangat penting. Carilah perdamaian artinya kita harus punya hati yang selalu mengampuni. Damai daripada tengkar, kecewa, marah, kepahitan. Nanti menimbulkan kehancuran, menimbulkan sakit penyakit, menimbulkan kegagalan. Bahkan kita sudah bahas, jangan-jangan nanti kita bergerak di dalam sihir. Ya. Jadi tidak perlu menjadi dukun, kita bergerak dalam sihir ketika kita sudah memenuhi 3 unsur. Intimidasi, manipulasi, dan mendominasi. Itu sudah 3 unsur yang bisa membuat kita disebut mempraktekkan sihir. Ya. Nah, bahwa kepahitan itu akan membuat kita itu mudah, ya, untuk menerima kunjungan atau bisikan atau pimpinan dari setan. Ya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hidup yang baik, hidup yang benar, dikatakan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bagaimana berdamai dengan orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, kalau kita tidak mempunyai hati yang mengampuni. Ya. Pak, tapi saya kan tidak salah Pak, kenapa kok harus saya yang mengampuni? Kita tidak bicara soal salah atau benar, tetapi kita berbicara tentang mentaati firman Tuhan. Karena ketika kita mentaati firman Tuhan, ada janji berkat di depannya. Ya. Jadi sudahlah, mau benar mau salah, yang penting hati kita tidak marah, tidak kecewa, tidak kepahitan. Damai saja. Damai. Berdamai, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ingat bahwa dosa yang di dunia sepertinya tidak berisiko, tetapi berisiko untuk kekekalan, itu adalah tidak mengampuni. Iya kan? Kan tidak mungkin kan Anda dihukum karena Anda tidak mengampuni. Pasalnya tidak ada itu di undang-undang. Tetapi kalau dalam kekekalan Anda tidak mengampuni,
maka Anda juga tidak diampuni. Artinya Anda akan dilempar ke neraka. Pak Yusa, tapi kan saya tidak salah, saya dikecewakan. Tetapi Tuhan Yesus perintahkan ampuni. Ampuni. Ya. Berdamai. Kenapa? Kita semuanya sedang dalam perjalanan kepada pengadilan. Dan Tuhan Yesus mengatakan berdamailah dengan musuhnya selagi engkau masih dalam perjalanan. Karena kalau sudah sampai di pengadilan tidak ada kata damai lagi. Ya, vonis akan dijalankan. Jangan remehkan hati yang kecewa. Hati yang tidak mengampuni. Hati yang penuh dengan kemarahan. Keinginan untuk mencelakai. Keinginan untuk menyumpahi seseorang. Jangan remehkan. Karena itu akan membuat umur kita pendek. Kita tidak akan bisa menikmati yang baik. Pikirkan musuhmu, terus gelorakan api amarah itu sekalipun ditaruh makanan yang paling enak di depanmu, itu rasanya tidak enak. Ya. Jadi mari kita mulai berpikir bahwa ketika kita tidak mengampuni, kita akan sungguh-sungguh rugi besar. Ya. Beberapa bulan atau 2 tahun ini saya selalu diminta untuk untuk menyampaikan firman bebas dari kutuk. Dan selalu saja ada beberapa wanita yang menjerit-jerit tidak terselesaikan kalau tidak dikonseling, dan ujung-ujungnya adalah kepahitan. Ya, kepahitan. Nah. Jadi hati-hati, jaga hati kita, ingin umur panjang, dan dalam keadaan umur panjang itu di tengah-tengah umur panjang kita menikmati yang baik, jaga perkataan kita. Yang kedua, hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam pengampunan. Berdamai. Ya, berdamai. Banyak orang tidak berdamai loh. Banyak orang sebenarnya ya mereka melarikan diri dari kenyataan. Mereka berpikir waktu akan membuat mereka lupa. Oh iya, lupa. Tetapi luka yang tidak pernah diobati, semakin itu dibiarkan, luka itu akan membusuk. Dilupakan atau Anda lupa bukan berarti itu sudah sembuh. Ya. Banyak orang meninggalkan masalah tanpa menyelesaikannya. Ya. Banyak orang meninggalkan gereja tanpa pamit. Kenapa? Karena mereka meninggalkan dengan penuh kemarahan. Pak, tapi kan saya walaupun tidak minta maaf kepada pendeta yang saya benci itu, saya kan minta ampun ke Tuhan. Cara kerjanya bukan seperti itu. Anda boleh pindah gereja, tetapi Anda harus menyelesaikan masalah sebelum. Oleh karena itu, bahkan dalam pernikahan pun, di dalam doa berkat pernikahan, selalu diberi kesempatan kedua mempelai untuk meminta maaf dan berterima kasih kepada orang tua. Kenapa? Supaya mereka memasuki pernikahan tanpa amarah, tanpa kekecewaan kepada kedua orang tuanya. Dengan demikian mereka siap untuk menerima berkat dan hidup di dalam berkat. Itu sangat penting. Ya, sangat penting. Hidup dalam pengampunan. Jangan biarkan kekecewaan, kepahitan
itu bahkan tinggal, atau mungkin saya mau katakan jangan biarkan itu bersembunyi di dalam dirimu sehingga engkau sendiri pun tidak menyadari bahwa engkau punya kekecewaan. Waktu akan membuat saya lupa. Oh, belum tentu ketika engkau ketemu lagi dengan orang yang belum kau ampuni, tanda bahwa engkau belum mengampuni itu ada dek, ya kan? Sudah hadap-hadapan pura-pura lihat batu, ya kan? Itu berarti pahit. Ya, itu pahit. Nah, mari kita lanjutkan. Menjaga lidah, menjaga perkataan, hidup benar dan hidup dalam pengampunan. Dan kemudian orang itu disebut orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya. Saya perhatikan bahwa firman ini, wah begitu sederhananya. Bahwa ketika kita hidup benar, jaga lidah, jaga perilaku, punya hati yang mengampuni, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan dengar, dikatakan. Ketika kita minta tolong, Tuhan akan tolong. Iya. Tadi saya lucu mendengar khotbah. Diawali dengan saya untuk menyampaikan firman di tempat ini, saya berdoa kepada Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Dan Tuhan berkata, Tuhan menjelaskan pada saya. Jujur loh, saya kalau khotbah tidak pernah Tuhan jelaskan apa yang harus saya sampaikan. Ya. Berarti saya kurang rohani mungkin. Ya. Dan mereka katakan, wah dia sampaikan, saya harus nyampaikan ini, Tuhan pimpin saya untuk nyampaikan ini. Tetapi ujung-ujungnya yang dia sampaikan juga, kalau memang dari Tuhan dia katakan, ada iman yang besar, yaitu ketika doa kita dijawab. Tetapi yang terpenting adalah iman yang benar. Bagaimana sikap kita? Loh, katanya dari Tuhan, kok khotbahnya contekan? Ini kan nyontek, saya sudah lihat beberapa hamba Tuhan menyampaikan firman yang sama seperti ini. Ya. Ingat loh, bahwa ketika Anda belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, Tuhan selalu menjanjikan akan menjawab doa. Bukan mengantisipasi bagaimana kalau doa tidak dijawab. Itu tidak ada. Ya. Yang Tuhan ajarkan adalah doa kita dijawab. Dan orang-orang selalu katakan, tapi kan Sadrak, Mesak, Abednego. Loh. Mereka katakan kalau Tuhan tidak jawab pun mereka itu tetap tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Tetapi kan Tuhan jawab kan? Tuhan jawab kok. Bukan tidak dijawab dan mereka tidak menyembah. Ya. Bukan doa mereka tidak dijawab dan kemudian mereka tidak menyembah patung Nebukadnezar, bukan. Doa mereka dijawab, selesai. Ya. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang enak didengar telinga, yang bisa diterima akal. Karena seringkali firman, bahkan iman, itu di luar logika. Ya. Bagi saya, iman yang benar adalah iman yang besar. Iya kan? Kalau Anda mengerjakan soal dan kalau Anda benar, ya, Anda benar, Anda harus mendapatkan nilai 100. Ingat, jangan diganti. Tapi kan saya lebih cepat walaupun salah 2. Loh, jangan. Kita tidak ngitung soal cepat endaknya dalam mengerjakan. Kita lihat benar endaknya hasil pekerjaanmu. Jadi iman yang besar itu akan mencakup iman yang benar. Yang dikehendaki Tuhan kan iman. Ya. Kalau doa kita tidak dijawab, berarti memang tidak ada iman. Jangan diganti tidak punya iman dengan iman yang benar. Sama dengan iman yang benar. Itu tidak punya iman. Ya.
Jadi kembali kepada firman Tuhan, walaupun mungkin ketika kita mendengar hal yang sesuai dengan firman Tuhan tidak enak di telinga, ayo jangan cari guru-guru palsu yang hanya bisa mengenakkan telinga di akhir zaman. Ada seorang pengkhotbah yang istrinya, si perempuan kalau khotbah marah-marah terus. Ternyata suaminya juga sama khotbahnya. Anda tidak perlu ngasih perpuluhan. Perpuluhan itu bisa Anda berikan kepada saudaramu yang kekurangan. Jadi Anda tidak perlu memberi perpuluhan, cukup memberi kepada saudaramu yang kekurangan. Enak? Didengar telinga? Enak. Tapi bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Kebenaran untuk membuat itu terjadi seringkali butuh sangkal diri, pikul salib. Tidak enak. Sidang jemaat. Memangnya kalau mau ngasih saudaramu yang kekurangan dari 90% itu masih kurang. Mana ada seorang pengusaha yang punya modal. Mengatakan, nih kamu usaha ya, usaha ini. Nanti cukup kamu kembalikan 10% kepada saya. Ada pengusaha yang seperti itu. Hanya Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Yang berkata kepada Adam, kelola taman ini. Semuanya boleh kamu makan, boleh nikmati. Hanya satu pohon saja. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Hanya satu yang tidak boleh engkau sentuh. 100% aku berikan, engkau cukup mengembalikan 10%. Mana ada orang memberikan modal dan persyaratannya seperti itu. Toh itu pun kita anggap Tuhan tidak berbelas kasihan. Itu aturan yang salah. Oh memang salah. Tanda kutip. Ya kan? Lihat bahwa kebenaran itu mau dibongkar balikkan di akhir zaman. Ingat seperti yang saya katakan tadi, saya ingat perkataan dari seorang nabi, ya, Bapak Jerry Lubis yang dulu pernah ke tempat ini, dia katakan, kenapa perpuluhan tidak dibahas lagi di perjanjian baru? Karena itu merupakan dasar kebenaran yang sudah begitu kokohnya, sehingga tidak perlu diajarkan pun semua orang Yahudi tahu kebenaran itu. Dan tidak perlu diajarkan lagi. 1 + 1 adalah 2. Oh iya itu SD atau TK. Tetapi ketika itu sudah bahkan 5 kali 5. Anda kita sudah tahu 25. Dan itu tidak perlu diajarkan lagi ketika Anda kuliah. Kenapa? Itu pengetahuan sudah mendarah daging pada kita. Tidak usah dihitung aja kita sudah tahu kok. 1 + 1 2. Jadi tidak perlu diajar di perguruan tinggi. Apakah itu tetap berlaku di perguruan tinggi? Tetap. Itu loh kebenarannya. Ya. Kita harus mengerti hal-hal yang seperti ini. Sehingga di akhir zaman Anda tidak mudah digoyangkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Bahwa Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Jangan terbalik dan jangan mengucapkan kata-kata yang sering kita dengar. Enak ya jadi orang jahat itu ya, tidak dihukum Tuhan tambah kaya. Kita yang sudah hidup benar seperti ini, gagal terus, ya kan? Ingat jangan mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Kita harus tetap konsisten mengucapkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa pada akhirnya, ingat Mazmur 73, pemazmur melihat orang jahat itu kok enak ya, usahanya berhasil, perutnya semakin tambun, pesta terus. Sedangkan kita yang sungguh-sungguh hidup benar, kok ngalami masalah. Sampai kemudian pemazmur diangkat di dalam manusia rohnya. Dia diperlihatkan oleh Tuhan, ini loh sebenarnya yang terjadi.
bahwa orang jahat itu yang kelihatannya berhasil tidak mendapat penghukuman selalu pesta, ternyata dia sedang berdiri di pinggir tebing, ya, di mana itu adalah jurang dan di bawahnya adalah batu-batu yang tajam, yang kalau terpeleset sedikit saja orang ini mati. Tetapi orang benar, Alkitab katakan 7 kali jatuh, tetapi dia bangkit lagi karena tangan Tuhan menopang. Dan Alkitab juga katakan orang fasik 1 kali jatuh dia lenyap. Itu kebenarannya. Jadi jangan ingin jadi orang fasik dan mengucapkan enak ya jadi orang fasik. Oh, tidak enak. Jangan tertipu. Ya, jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Bahkan orang jahat dengan perbuatan-perbuatannya, Tuhan tidak ingin itu diingat oleh orang-orang. Ya. Artinya Tuhan memang tidak suka dengan kejahatan. Sehingga kalau perlu orang yang berbuat jahat ini tidak diingat sama sekali. Otomatis kan juga dengan kejahatannya kan. Tidak diingat sama sekali. Itu keinginan Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kata segala berarti lebih dari satu. Oleh karena itu kitab Amsal mengatakan 7 kali orang benar jatuh. Berarti lebih dari 1 kali. Toh tetap bangkit lagi. Kalau belajar dari arti angka dalam Alkitab. 7 berarti itu sempurna. Berarti sudah, ya itu sudah semuanya. Ya, selesai seharusnya sudah. Ya kan? Melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kalau kita hidup benar, sekalipun kita sering kali, banyak kali mengalami kesesakan demi kesesakan. Ingat Tuhan setia, Tuhan menyertai kita, Tuhan mau menolong kita, Tuhan menopang kita. Dan pada akhirnya Tuhan sungguh melepaskan kita. Ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak. Nah, kemalangan orang benar atau terjemahan lain mengatakan penindasan terhadap orang benar itu banyak. Ya, penindasan demi penindasan yang dialami orang benar itu banyak, bukan hanya 1 kali, bukan 2 kali, banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang penting kita hidup benar. Ya. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, benar dengan hati yang selalu mau mengampuni. Ya. Ketika kita hidup benar, sekalipun banyak kali mengalami kemalangan, penindasan, kesesakan, Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Wow. Dan Anda bisa bayangkan sudah mengalami banyak kesesakan, penindasan. Ketika Anda keluar dari semua itu, Anda bebas. Lihat, Anda menjadi orang yang sangat tenang. Ya, sudah mengalami berbagai hal. Dan kita ternyata lolos terus. Kan kita tenang kan? Mengalami kekurangan, pas waktunya ada berkat. Ngalami kekurangan. Tidak cukup 1 kali. Kalau 1 kali, keduanya pasti masih agak takut. Iya kan? 2 kali. Lolos lagi, Tuhan berkati lagi. 3 kali. Bayangkan kalau sudah 7 kali lolos terus. Anda akan tertawa menghadapi hal yang sama nanti ke depannya. Ya. Oleh karena itu jangan remehkan segala kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, segala penindasan yang Tuhan izinkan terjadi. Itu akan memunculkan kita sebagai orang yang tenang. Kenapa? Karena kita mengenal Allah kita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk menolong, untuk melepaskan kita. Ya.
Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini nubuatan Tuhan Yesus juga ya. Bahwa sekalipun dicambuk, dideras dan demikian rupa, tulang dari Tuhan Yesus tidak ada yang patah. Ya. Nah, kalau saya ingat tentang perlindungan Tuhan Yesus terhadap tulang Tuhan Yesus ini. Saya ingat pengalaman Smith Wigglesworth, di mana dia mengalami usus buntu kalau tidak salah, dia keluar darah. Tetapi dia sudah berkomitmen, dia mengatakan begini, selama saya hidup, pisau operasi tidak akan pernah menyentuh tubuh saya. Itu dia sudah keluar darah terus. Tetapi dia gagah ketika di mimbar. Tetapi dikatakan selesai di mimbar, di kamar dia akan bergumul dengan rasa sakit. Tetapi dia tetap menjaga perkataan mulutnya. Bahwa Tuhan harus sembuhkan dan pisau operasi tidak akan pernah menyentuh tubuh saya. Dan semua itu terjadi. Smith Wigglesworth disembuhkan Tuhan. Dan dia seumur hidup tidak pernah dioperasi. Ya. Nah, artinya di sini juga kita melihat, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Bahwa Tuhan tahu cara melindungi kita sampai hal yang terkecil sekalipun. Ya. Kan ini bandingannya sekarang ini kan nyawa kan. Bahkan bukan hanya soal nyawanya diselamatkan, dikatakan satu tulang pun tidak ada yang patah. Ya. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Nah, orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Makanya kalau mau membenci orang itu tanya, kamu itu orang benar atau bukan? Ya kan? Ya. Nah akhirnya kan kalau Anda tanya kan sama-sama ketawa nanti kan, tidak jadi benci. Ya. Kalau Anda tidak tanya dan ternyata Anda membenci seseorang yang Anda pikir orang itu salah, tetapi ternyata itu orang benar di hadapan Tuhan, celaka kita. Ya. Berapa banyak kita berani menghakimi, benci bahkan. Ternyata orang yang kita benci orang yang benar. Dan kemudian beberapa tahun kemudian bertanya-tanya. Kok saya ngalami ini ya? Selalu gagal, selalu masalah. Kenapa ya? Jangan-jangan kau pernah membenci orang benar. Ya. Seringkali ini kan tidak pernah dipikirkan kan. Kita selalu berpikir, ya apa ya dosa, ibadah sudah tidak pernah absen. Perpuluhan sudah, doa 1 jam sehari sudah, apalagi. Kan tidak pernah kepikiran, jangan-jangan aku pernah salah membenci. Ya kan, salah membenci. Seharusnya yang dibenci itu kejahatan, bukan orang benar. Di sini dikatakan, kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Menanggung hukuman. Ya. Usaha kok tidak berhasil. Ya. Sudah olahraga kok masih sakit-sakitan. Ya. Jangan-jangan kau pernah membenci orang benar. Belum diselesaikan. Dan itu nanti pelajaran masuk ke masalah kutu. Ketika saya di Semarang, saya didatangi seorang ibu, suaminya saya kenal baik dulu ketika saya masih ke Semarang. Dan ternyata suaminya mati ketika COVID. Ya. Dan ibu ini datang ke saya begini, Pak doakan saya supaya kutuk dipatahkan. Masalah apa ibu? Saya tanya. Ini 2 keponakan saya ini sudah bunuh diri. Saya takut nanti merembet pada keponakan yang lain dan juga kepada anak saya. Bunuh diri. Ya. Lihat bahkan orang kaya pun punya masalah. Mungkin bukan keuangan. Ya. Mungkin bukan keuangan.
Dan saya ditanya oleh seseorang, orang Banyuwangi, Om, kok suka ya Om ya urusan sama setan terus? Saya hanya jawab, bukan suka urusan sama setan. Suka sekali melihat orang-orang, ekspresi orang itu ketika dilepaskan dari belenggu setan. Saya bilang, oh iya Om, tak pikir suka sama setan, kok urusannya sama setan terus. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, ingat ayat ini penting dan jarang ada dalam pemikiran kita. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Kadang kita berpikir kan kok tidak sembuh-sembuh sakitnya. Sudah dibawa ke dokter ini, sudah ke luar negeri, sudah didoakan, sudah diolesi minyak. Kok tidak sembuh-sembuh? Jangan-jangan engkau pernah membenci orang benar dan belum diselesaikan. Ya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jadi orang yang berlindung kepada Tuhan tidak akan menanggung hukuman. Setiap hamba Tuhan, mau jemaat, mau yang pendeta, mau apa, hamba yang melayani Tuhan, yang tunduk pada Tuhan, yang taat pada Tuhan, mengalami kesesakan, mengalami penindasan, Tuhan akan membebaskan. Ini janji firman Tuhan, Tuhan akan membebaskan. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, kembali ketika gini dengan ayat yang sederhana ini. Perlindungan kita ada pada siapa? Sungguh-sungguhkah pada Tuhan? Ketika kita mengalami masalah keuangan, perlindungan kita pada siapa? Ketika kita mengalami sakit penyakit, perlindungan kita pada siapa? Ketika kita mengalami tekanan, perlindungan kita pada siapa? Kalau perlindungan kita ada pada Tuhan, maka dikatakan kamu tidak akan menanggung hukuman. Tuhan akan membebaskan. Jadi ingat, Tuhan atau kita juga sepakat dengan Tuhan. Apa yang kita ingini? Umur panjang dan bisa menikmati semua yang baik. Bagaimana itu terjadi? Jaga lidah, jaga kekudusan tingkah laku, dan jaga hati yang suka mengampuni. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita